Well, hari ini gue akan menceritakan alur cerita film Hustlers. So, check it out. Film ini dibuka dengan memperlihatkan seorang wanita yang bekerja sebagai penari striptease di sebuah klub bernama Destiny. Destiny ini memiliki seorang nenek yang kehidupannya harus dibiayai olehnya. Neneknya juga memiliki banyak utang yang harus dilunasi, sehingga Destiny sangat bergantung terhadap kehidupannya sebagai penari striptease untuk bertahan hidup. Awalnya, ia sangat kesulitan menghasilkan uang di klub dan terancam akan dikeluarkan. Tetapi, tiba-tiba datang seorang penari striptease yang sudah profesional bernama Ramona. Ramona berhasil menghibur di klub itu, sehingga mendapatkan saweran uang yang sangat banyak, sangat kebalikan dengan Destiny. Hal itu membuat Destiny terpukau. Setelah pekerjaan selesai, Destiny mendatangi Ramona dan meminta Ramona untuk mengajarinya menari, supaya bisa mendapatkan uang yang banyak, seperti Ramona. Ramona pun menyambutnya dengan hangat dan langsung mengajarinya. Keesokannya, Ramona mengajak Destiny untuk bekerja sama menguras uang tamu-tamu di klub, yang mayoritasnya adalah orang-orang Wall Street. Menurut Ramona, orang Wall Street dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah orang di tingkat bawah yang tidak memiliki banyak uang. Yang kedua itu orang di tingkat tengah. Orang di tingkat tengah ini biasanya merupakan orang yang bermain kotor, tetapi tidak terlalu memiliki banyak uang. Dan yang terakhir, orang di tingkat atas. Biasanya adalah direktur, pejabat, orang-orang penting. Mereka biasa menghabiskan uang di klub bisa sampai 10.000 hingga 15.000 dolar. Nah, Ramona dan Destiny ini mengincar orang tingkat atas tersebut dan mulai menghibur mereka dengan tarian yang seksi. Ramona dan Destiny pun mendapatkan uang yang cukup banyak di sana. Dengan uang itu, Ramona langsung mengajak Destiny untuk berbelanja. Di saat itu pun juga, mereka menjadi teman baik. Ramona bahkan mengajak Destiny ke apartemennya dan mengenalkannya kepada anaknya yang bernama Juliet. Destiny yang sudah memiliki banyak uang pun akhirnya membeli apartemen dan membantu neneknya melunasi utangnya. Bahkan Destiny kembali bersekolah sambil bekerja. Sampai akhirnya di sebuah acara, Destiny berkenalan dengan seorang pria yang bernama Johnny. Mereka akhirnya dekat dan kemudian berpacaran. Sampai setahun kemudian, yaitu tahun 2008, Destiny hamil. Itu membuatnya berhenti bekerja di klub untuk menjaga kehamilannya. Ia pun jadi lost contact dengan Ramona. Tahun itu juga merupakan tahun yang berat untuk semua orang, karena terjadi krisis keuangan terbesar. Krisis keuangan ini terjadi sampai tahun 2011, yang membuat Destiny merasakan kesulitannya, karena ia juga perlu uang untuk membiayai kehidupan anaknya yang bernama Lily. Di sini Destiny berpisah dengan kekasihnya dan menjadi single parent. Destiny mencari segala cara untuk mendapatkan uang, dan pada akhirnya ia kembali lagi menjadi penari striptease di klub. Tetapi klub itu udah sangat berubah karena krisis yang terjadi. Klub menjadi sangat sepi dan sangat sulit mendapatkan pelanggan. Saat Destiny ingin pulang dari klub, tiba-tiba ia melihat Ramona menggandeng seorang pria memasuki klub tersebut. Ramona yang menyadarinya langsung mendatangi Destiny. Kemudian mereka berdua saling bercerita mengenai masalah yang terjadi. Sampai akhirnya Destiny mengatakan kalau ia sangat membutuhkan uang. Ramona pun langsung bercerita mengenai pekerjaannya sekarang, yaitu ia menarik pria-pria Wall Street, kemudian menjebaknya pergi ke klub, dan memberi pria tersebut alkohol sampai mabuk dan tidak sadarkan diri, lalu menguras kartu kredit si pria. Tapi Ramona tidak melakukan itu sendiri. Ia bersama Mercedes dan Annabelle, teman penari striptisnya. Tetapi hal itu tidak selalu berjalan dengan mulus, sehingga Ramona mencari cara lain, yaitu menggunakan narkoba untuk ditaruh di minuman si pria, agar merasa mabuk keberat. Kemudian Ramona meyakinkan Destiny untuk bergabung ke dalam pekerjaannya itu. Destiny pun langsung mengiyakannya. Pekerjaan pertamanya dilakukan bersama-sama dengan Ramona, Mercedes, dan Annabelle untuk menggoda seorang pria bernama Gary di sebuah bar. Saat Gary asik berbincang dengan yang lain, Ramona menaruh narkoba ke dalam minuman Gary. Setelah Gary meminumnya, tiba-tiba ia tidak sadarkan diri. Karena saat panik, mereka membopong Gary menuju klub. Tapi tidak lama, Gary sadar
dan memberikan mereka kartu kreditnya. Pekerjaan pertama Destiny pun berhasil. Lalu mereka merayakannya di apartemen Ramona. Keesokannya Destiny menyampaikan pendapatnya, yaitu untuk mengambil pria Wall Street yang merupakan pelanggan lamanya di klub, agar lebih pasti dalam mendapatkan uangnya. Ramona pun setuju dan mencoba mengkontak pelanggan lamanya. Pekerjaan mereka berjalan sangat lancar, dan mereka menghasilkan banyak uang. Destiny kembali bisa membantu neneknya melunasi sisa-sisa utangnya. Beberapa pria yang mereka tipu sempat sadar kehilangan uangnya dan protes, tapi Ramona selalu bisa mengatasinya dengan alasan-alasan yang tepat. Setelah semua pekerjaan berjalan, lama-kelamaan pria-pria Wall Street berkembang menjadi lebih agresif lagi, sehingga membuat mereka lebih kesulitan. Destiny pun mengatakan agar mereka menambah pekerja-pekerja baru. Pekerja-pekerja baru pun berhasil ditemukan, dan mereka melakukan pekerjaannya dengan baik dan mendapatkan uang yang lebih banyak lagi. Bahkan mereka sempat menghasilkan $100.000 dalam semalam. Mereka sudah menganggap satu sama lain adalah keluarga. Tapi tidak semua pekerjaannya bisa berjalan dengan lancar. Suatu hari Ramona melihat sekelompok wanita yang membawa seorang pria masuk ke klub. Sekelompok wanita itu meniru pekerjaan Ramona. Ramona pun marah dan mengambil langkah lain, yaitu membawa pelanggan dari klub ke hotel. Ia juga merekrut anggota baru, yaitu seorang wanita mantan napi bernama Dawn. Sebenarnya Destiny tidak setuju dan tidak suka hal itu, tetapi ia hanya bisa memendamnya. Beberapa hari kemudian, pelanggan Mercedes mengalami masalah. Pelanggan itu sampai teler dan harus dibawa ke rumah sakit. Harusnya hal itu merupakan tanggung jawab Ramona, tetapi Ramona tiba-tiba menghilang, sehingga Destiny lah yang menanggungnya. Setelah masalah itu selesai, ia juga masih ada kesibukan lainnya, yaitu mengantar anaknya ke sekolah. Pulang dari sekolahan, tiba-tiba ia mendapati neneknya meninggal di rumah. Di pemakaman neneknya, tiba-tiba Ramona datang dan menenangkan Destiny. Tapi setelah itu terjadi, hubungan pertemanan mereka menjadi renggang. Tidak lama kemudian, seorang pelanggannya marah karena merasa ditipu oleh Ramona dan kawan-kawan, sehingga ia memberikan bukti-bukti penipuan yang dilakukan Ramona kepada polisi. Yang pertama kali polisi tangkap adalah si mantan napi, yaitu Dawn. Saat ditangkap, tanpa basa-basi ia langsung menceritakan semuanya kepada polisi. Hal itu membuat Ramona dan gengnya ditangkap polisi. Tetapi saat Destiny ditangkap, ia ditawari polisi untuk mengakui kesalahannya dan menceritakan kebenarannya demi anaknya. Itu merupakan keputusan yang berat untuk Destiny, tetapi ia ambil keputusan itu. Destiny mengatakan keputusan yang ia ambil kepada Ramona. Awalnya Ramona kecewa, tapi akhirnya ia mengerti karena mereka berdua sama-sama sayang anak dan akan melakukan apa saja untuk anaknya. Di akhir film pada tahun 2014, Destiny diwawancarai oleh seorang jurnalis yang mengetahui cerita mereka yang bernama Elizabeth. Elizabeth ini sebelumnya juga sudah mewawancarai Ramona dan ia meminta cerita dari sisi Destiny mengenai semua masalah yang terjadi. Di akhir wawancara, Destiny meminta Elizabeth mengatakan apa saja yang sudah dikatakan Ramona tentangnya. Setelah mendengar semuanya, Destiny menjadi tahu sisi Ramona yang begitu tulus bersahabat dengannya. Dan film pun selesai. Demikianlah alur cerita film Hustlers. Jangan lupa buat subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. I hope you enjoy and see you again.